Oke, aku admit ya. Oke, Oke, selamat selamat sore sore teman-teman teman-teman semua. semua. Iya, Iya. tunggu dulu ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih nih sudah bergabung di sesi webinar pertama dari ALP, Accelerate Learning Partner, hari ini, tanggal 9 Februari 2025. Seru banget, jadi banyak teman-teman yang daftar di WhatsApp group ada 40 orang dan mungkin nggak semuanya join, pasti biasanya yang datang nggak full nih. Tapi kita lihat. Oke, um, sambil menunggu mungkin beberapa teman-teman yang masih on the way gitu, izin nih saya boleh nyapa beberapa teman-teman yang ada di sini gitu. Nama-namanya saya baru baru belum familiar nih. Oke, saya izin nyapa ada Mas Arif. Sore Mas Arif. Sore Pak, salam Sore. kenal. Kabar Alhamdulillah kabar baik. Mas Arif dari kota mana? Dari Jakarta atau dari luar? Jakarta Pak, Jakarta Timur saya. Wah, Jakarta Timur ya. Oke, Benar. oke, siap-siap. Saya saya sekarang nggak di Jakarta Timur sih. Saya sekarang di Bogor. Tapi sebelumnya saya di Rawamangun. Mas Arif daerah mana? Oh, saya di Cakung Mas, Pulau Gebang Ah, tepatnya. siap-siap. Oke, terima Hmm. kasih Mas Arif. Satu lagi Ya, Mas. Mas Arif ini di internal trainer, internal apa L&D atau dari trainer personal? saya corporate Mas di Mulia Sarit Agro. Oh, oke. Siap. Baik. Terima kasih Mas Arif. Ya, Oke, ada Mbak Salwa. Sore Mbak Salwa. Halo sore, Mas Yana dan Pak Nur. Salam kenal. Salam kenal Mbak Salwa. Mbak Salwa dari mana nih? Jabodetabek, Jakarta? Dari Bandung, Mas. Oh, dari Bandung. Ya, orang Wah, Sunda, kata Sunda iya teh. ya, dari kampung halaman saya ya. Oh gitu. Di mana Mas Bandungnya? Saya besar di Cipaku, di Setiabudi. Oh, Budi. Ya, I see. Saya di Antapani, Mas. Ah, oke. Mas Salwa, ini apa nih profesinya Eh, kegiatan? dari LND, Mas, di Educational Technology Startup sih. Oh, oke, oke. Jadi penyedia edutech gitu ya masuknya ya? Ya, betul. Oh, oke. Sip, sip, sip. Thank you Mas Salwa sudah join. Ya. Oke, izin sapa satu dua lagi deh. Mas Yusuf Permana. Halo Mas Yusuf. Oke, mungkin sambil melakukan sesuatu mungkin ya. Oke, kalau Halo, Pak. halo Mas Yusuf. Salam kenal. Salam kenal Mas Yusuf. Mas Yusuf dari daerah mana nih? Dari domisili Bogor, di Pak. mana? Dari Bogor. Bogor. Wah, Iya. satu kota dong ya kita. Yes. Saya di Tanah Baru. Daerah mana Mas Yusuf? Cisarua, Pak. Justru, oh, Iya. di atas ya. Macet, macet. Iya, lagi menonton yang parkir di jalanan nih sore ini Wah, kayaknya. Mas Yusuf ini apa? Profesinya kalau boleh tahu sekarang? eh wira swasta, Pak. Wira Kebetulan swasta. produsen Oh, juga. oke. Di bidang apa? Kuliner sih, Pak, sama audio. Iya. Oh, oke, oke. Siap, Mas Yusuf. Terima kasih, Mas Yusuf. Sama. Oke, satu lagi. Wah, ini deh. Saya mesti nyapa nih. Halo, Mbak Nova. Halo Kang, Halo, gimana kabarnya? kabar sehat, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Siap, siap. Ini yang mau siap-siap besok mau ngisi training nih ya. Cuman hari ini aku izin nggak nyalain kamera ya Kang ya. Aku lagi di rumah sakit sekarang. Yang Oh, penting. kontrol anak ya? Iya bener ada vaksin. Oke, oke. Siap, siap. Oke, sip. Terima kasih Mbak Nova, terima kasih teman-teman. Teman-teman yang lain boleh dong tulis di chat mungkin ya, saya nggak bisa nyapa satu per satu. Penasaran nih teman-teman yang lain yang belum tadi saya sapa itu ada di kota mana? Boleh tulis di chat dong supaya kita mungkin.
bisa apa ya, bisa lebih kenal nih teman-teman kita nih ada dari daerah mana aja. Ya, yang nggak repot boleh tulis di chat. Oh, Banjar. Oh, oke. Oh, Mas Ari dari Surabaya, Mas Haji dari Jogja, ya Mbak Nova tadi dari Depok. Oke, oke. Mas Dana ya dari Ujung Aspal Bekasi. Oh, ada John dari Solo. Ya. Wow. Oke, teman-teman, yang saya mau nanya yang dari internal corporate gitu ya, yang apa dari L&D, dari training center, dari Pusdiklat, dari apapun gitu, boleh nggak kasih reaction? Mungkin kan ya teman-teman kasih reaction. Mas Afif dari Sidoarjo, terima kasih Mas Afif. Oke, Mas Arif, apa lagi? Mas Sawa, Mas Sigit, Mas Dana. Oke, Mas Joni, mantan internal trainer katanya ya. Oke. Oke, kayaknya kita campur nih, teman-teman. Ada yang mungkin dari internal, ada yang mungkin juga dari personal ya, dari jadi trainer atau mungkin dari bisnis. Baik, pertama terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk join di diskusi sore hari ini gitu. Nah, sore ini mungkin ada beberapa saya nggak tahu nih, ada yang dari terpapar oleh konten LinkedIn atau mungkin ada yang dari grup diskusi Learning Design gitu, ataupun mungkin ada yang terima dari email dari ILB gitu. Nah, saat diskusi kita sore ini, kita mau ngobrolin soal gimana sih coaching gitu sebenarnya berkolaborasi dengan training gitu. Seringkali di beberapa situasi kita melihat bahwa sepertinya training dan coaching adalah dua hal yang berdiri sendiri gitu. Nah, tapi apakah betul seperti itu atau sebenarnya ada nih relasi yang kuat dan sebenarnya kita bisa mengoptimalkan keduanya untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, terutama di konteks leadership training. Nah, hari ini sudah hadir bareng kita gitu ada Coach Fani gitu. Coach Fani ini adalah salah satu sertifikat ICF gitu yang saya udah kenal berapa tahun ya? Lupa juga saya. 2016 kayaknya ya dulu ketemu sama Coach Fani gitu dan udah terus melanglang buana fokus di dunia coaching. Beliau dulu di corporate di BRI Corporate University gitu dan sekarang mendedikasikan waktunya full fokus di coaching. Saya nggak akan kenalin lebih jauh, nanti Mas Fani akan kenalin diri sendiri dan flow-nya sederhana gitu. Mas Fani mungkin akan cerita dulu, Coach Fani akan cerita dulu. Nah, setelah itu tentu yang lebih banyak diharapkan kita bisa diskusi bareng-bareng gitu. Mungkin teman-teman punya insight, punya pertanyaan, punya challenge, yuk kita ngobrol bareng-bareng. Gimana sih sebenarnya antara training dan coaching bisa dikolaborasikan dan bisa dioptimalkan. Oke, Mas Fani sudah siap? Insya Allah, Kang Yana. Oke, silahkan Mas Fani. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aku manggilnya teman-teman ya. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir di, kita nyebutnya apa nih ya? Webinar. Memang Kang Yana ini ngasih judulnya provokatif banget ya. Stop bikin training leadership. Beberapa saya ngelihat itu apa namanya komentar-komentarnya di LinkedIn. Ya tadi sudah dikenalkan sama Kang Yana juga. Saya kenal Kang Yana ini dulu zaman Kang Yana masih bantu-bantu. Saya tadi sudah dikenalin ya. Saya sempat di Corporate University 11 tahun, 7 tahun tepatnya. 7 tahun, 12 tahunnya di eh, perbankannya dan kemudian ketemu dengan Kang Yana dan disitulah akhirnya saya tertarik banget dengan yang namanya people development sampai sekarang. Jadi sejak 2011. Jadi people development learning itu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya training, mentoring, sama coaching. Dan kemudian 2018 akhirnya memutuskan untuk jadi coach profesional. Senang sekali bisa ketemu teman-teman di sore hari ini yang harusnya mungkin sambil berkumpul dengan keluarga, tapi masih meluangkan waktu untuk sejenak kita belajar bersama-sama ya di titik ini ya. Dan terima kasih ya, tadi sudah saya dapat informasi bahwa ada sebagian teman-teman yang saat ini di dunia corporate
yang juga di L&D, mungkin benar bahwa apa yang disampaikan Kang Yana itu provokatif banget. Karena terus terang saya juga mendalami ini. Jadi selama 7 tahun saya di training corporate university dan kemudian sekarang di coaching, itu membantu saya melihat big picture-nya. Karena terus terang begini, pada saat saya di dunia korporasi, saya sempat diminta untuk membuat atau membangun kurikulum. Waktu itu sih bukan leadership, tapi waktu itu karena saya di perbankan di operation, saya sempat diminta untuk bantu di area frontliner. Ada bentuk training yang sifatnya wajib untuk anak-anak baru, ada sifatnya yang dulu bahasanya refreshment. Mungkin yang dia sudah 6 bulan, 1 tahun, kemudian dikirim di corporate university untuk mendapatkan 3 hari refreshment training. Ada juga pada saat dia pertama direkrut, kemudian harus 2 atau 3 minggu duduk untuk untuk training. Yang menggelitik saya adalah ada 2 kejadian. Yang pertama adalah pada saat saya keliling di unit kerja, saya ketemu dengan unit manajernya dia. Unit manajernya bilang begini, Pak Fani, anak saya itu berarti frontliner dia, itu baru saja mengikuti pendidikan untuk anak baru selama 3 minggu di sana, Pak. Cuman satu pertanyaan saya, Pak. Bukan pertanyaan sih, Pak, pernyataan. Kok dia berangkat dan nggak berangkat sama aja ya, Pak? Saya tanda tanya dong. Maksudnya gimana? Ya nggak ada tuh, Pak, yang masuk knowledge-nya dia gitu. Hah? Masa sih? Iya, Pak. Nggak ada tuh yang masuk. Jadi kayak ya udah gitu, kayak nggak ada bekasnya gitu. Pada saat itu kemudian saya merasa defense karena saya yang merasa membuat kurikulumnya ada kok materi begini gitu. Oke deh, saya tampung dulu. Saya terima kasih feedbacknya. Sampai pada satu titik saya ketemu dengan area sales manager. Kami mau meeting rencana, ya biasa di akhir tahun kan kita perlu untuk melakukan training need analysis ya. Kita ketemu dengan area sales manager, sebelum dimulai dia bilang begini, Mas tolong bukain kurikulum frontliner. Begitu dibuka, loh, saya nggak jelas apa-apa, tapi dia baca gitu, loh, ada ya kurikulumnya ya. Terus pertanyaannya adalah, ilmu yang dia dapat di training luntur di mana, Mas? Ilmunya itu, luntur itu bahasa apa ya? Luntur itu bahasa Indonesia ya? Luntur di mana? Kok kayaknya nggak kebekas? Di situ saya mulai tanda tanya. Iya, ada apa ini? Nah, ini yang akhirnya membuat saya jadi curious. Sampai akhirnya pada satu titik saya menemukan, bukan saya yang menemukan, tapi saya mendapati atau ada satu model. Nah, modelnya apa? Ya, nah, nanti kita akan saksikan bersama-sama ya di sini. Oke, saya izin untuk share. Tadi sudah apa namanya, diawali oleh Kang Yana. Nah, ini nanti saya akan memulai. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung saja kali ya. Bisa langsung di apa namanya, di chat room. Perkenalan sekali lagi, ini adalah saya Muhammad Nurfani Prastio. Jadi basic saya jadi dari 2011, berarti berapa ya, 14 tahun yang lalu. Sampai di titik ini memang masih curious bagaimana ya akhirnya untuk bisa membantu agar terkait dengan post activity training ya, agar satu training itu gini, training itu punya apa ya, punya efektivitas, kompetensi itu benar-benar bisa diserap. Itu yang menjadi curiosity saya. Kemudian begini, nah sebelum kita ngebahas itu, saya ingin membuka pertanyaan kepada teman-teman semua di titik ini. Karena ini konteks yang dibawa sama Kang Yana adalah leadership. Pertanyaan saya yang pertama adalah, seberapa sering teman-teman di kantor melakukan training leadership? Baik untuk supervisor, baik untuk manajer, baik untuk koordinator, baik untuk group leader, baik untuk level VP,
Boleh diketik di chat room. Seberapa sering teman-teman melakukan training leadership atau mengikuti leadership? Emang kemarin beli berapa? Ya, 30 tapi harian. Dia katanya. oh bocor. Silahkan ketik di chat room. Oh, jadi hari ini udah selesai. Iya tuh, besok kali ada Bentar, saya lagi. cari dulu yang bocor. Pak Ade Taufik ini dunia persalesan. Nah, katakanlah boleh lah ngomongin seberapa seberapa sering melakukan training sales. Silahkan ketik di chat room. Pak, ini Ibu Arnu Vitanova, benar ya? Setiap semester untuk new supervisor dan manager apps. Monthly, continue training, Pak Sigit Perdana Kusuma. Ada lagi, silahkan. Nggak tahu. Jarang, kalau posisi sales asal mencapai target, sudah lupa. Menarik. Gue jawab aja. Terima kasih Pak Christian Wijanto. Oke, ada lagi? Kalau sudah tercapai, kalau di perusahaan, soft skill critical thinking untuk all division, monthly. Good. Oke, pertanyaan saya yang berikutnya. Per kuartal, dalam training resmi jarang lebih one-on-one relation. Belum pernah, karena ingin belajar leadership lebih. Belum pernah. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa dampaknya jika training itu sudah selesai? Apa dampak jika training itu selesai? Jadi kenangan. Oke, apa lagi? Apa lagi? Healing, iya. Penuhin database training, betul. Yang penting KPI training selesai. Ini kayaknya kita dalam satu framework semua ya. Kayaknya boleh bebas curhat di sini ya. Confidential. Atasan puas, habiskan anggaran training. Benar. Kalau memang akhirnya ini yang mau kita capai, betul. Database training selesai, KPI selesai, atasan puas karena udah training. So, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dampak? Nah, inilah pada saat saya ketemu dengan area sales manager, ini Pak Christian, pernah training leadership sewaktu masih karyawan, tidak ada dampak secara langsung, tetapi sewaktu menjadi entrepreneur, sangat berguna ilmu. Oke, good point. Selamat Pak Christian. Nah, yang menarik adalah setelah saya akhirnya bertemu dengan area sales manager itu, akhirnya saya menemukan ini, teman-teman. Satu model pengembangan pembelajaran dari McCall Lombardo Engineer di tahun 96. Inilah yang akhirnya menampar kami semua. Dan inilah yang akhirnya setelah saya keluar dari korporasi dari perbankan, ternyata saya mendapati bahwa training itu masih menjadi senjata utama perusahaan dalam rangka untuk peningkatan kompetensi. Pertanyaannya iya, kalau gap kompetensi yang ingin disasar benar itu. Nanti silahkan lihat ngintip postingan yang Kang Yana terkait dengan training lead analysis, karena dia juga mau cerita tentang itu. Sebentar, saya mau menceritakan tentang 10, 20, 70 ini. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah mendengar. Tapi model inilah yang akhirnya menampar kami semua. Kenapa begitu? Karena pada saat itu kami berpikir bahwa dengan kami sudah melakukan training analisis, dengan kami sudah melakukan semua jenis kurikulumnya itu sesuai dengan gap kompetensi, diharapkan kami adalah setelah dia training, setelah dia pulang training, semua perilakunya itu langsung otomatis tune in dengan apa yang di pekerjaannya dia. Ternyata salah besar. Training, walaupun itu gap kompetensinya itu sudah sesuai, maksimum ternyata dia punya efektivitas hanya 10% saja. Training, formal, ini program course, e-learning, simulation, training, lecturing, conferencing, reading, webinar, seminar, maksimal hanya 10% saja. Ini tergantung dari niat, intention dari si peserta. Kalau intention niat peserta itu tadi apa? Healing, pengen sekali-kali pengen belanja, itu saya nggak tahu apakah benar dia bisa 10% atau enggak. Yang ada di kepalanya dia, kenapa nih training nggak beres-beres sih, gue udah mau belanja. Nah, itu selesai. Jadi begitu ditanya, training apa kemarin?
Tadi kata siapa ya? Menarik itu, tinggal kenangan. Itu yang terjadi, teman-teman. Nah, Bu Arno Vitanova. Nah, ternyata jikalau training ini selesai, proses development itu tidak selesai. Karena begini, dalam training, yang perlu kita kunci adalah di situ ada yang namanya learning objective. Kalau nggak akrab dengan learning objective, tujuan instruksional umum. Bahasa lain laginya apa, Kang Yana? Tujuan umum pembelajaran. Dan di bawahnya itu nanti di breakdown lagi ada tik tujuan instruksional khusus. Atau apa istilahnya, learning objective. Ya, sub learning objective. Kan ada tujuan besarnya. Diharapkan peserta mampu menerapkan leadership dengan baik dan benar, mampu memberikan pengaruh pada timnya sesuai dengan prinsip-prinsip leadership yang diinikan. Itu kan kompetensi besar yang ingin diharapkan setelah dia selesai. Ternyata menurut si McCall Lombardo dan teman-temannya, itu nggak cukup hanya dengan training. Mau itu leadership, mau itu sales, nggak selesai. Mau itu segala bentuk, mau customer service, nggak selesai hanya dengan training. Perlu ada tambahan pendekatan, yaitu social learning. Itu yang membantu pemahaman si peserta menjadi 20%. Yang kita kenal 20% itu, kalau kita lihat di sini ada coaching, mentoring, feedback, social learning, buddying system. Artinya apa, teman-teman? Begitu dia pulang kembali ke unit kerja, ada orang yang mendampingi untuk memastikan kompetensi yang disampaikan di dalam kelas itu sudah bisa diterapkan, terdeliver nanti pada saat perilaku sehari-hari dia di kerjaan. Makanya ada buddying yaitu mentoring. Siapa yang melakukan mentoring? Kalau memang nggak bisa pimpinannya, idealnya ya si yang senior bisa. Coaching atasan, boleh. Nah, kemudian ada experiential learning, yaitu boleh assignment, boleh on the job training. Nah, di sini dia boleh berbuat salah, karena masih dalam proses pembelajaran. Saya pernah menghadiri satu Learning Development Summit di Jogja tahun lalu, kalau tidak salah. Ada satu perusahaan komputer. Dia punya program sales development. Katakanlah dia punya program sales development itu 3 bulan. Selama 3 bulan, jadi 3 bulan itu 10, 20, 70 itu programnya selesai. Trainingnya katakanlah 2 minggu, kemudian selanjutnya dia mengikuti program mentoring, dan selanjutnya dia mengikuti program OJT. Sebelum OJT itu selesai, si sales ini argonya belum jalan, targetnya belum boleh jalan. Beda sama dulu di tempat saya. Training selesai, nggak ada mentoring, nggak ada OJT. Misalnya nih, ini hari apa? Ini hari Minggu ya. Katakanlah hari Jumat kemarin itu training selesai, nggak ada mentoring, nggak ada 20 pendekatan, nggak ada 70 pendekatan 20-70. Hari Senin besok argo target sudah jalan. Apa yang terjadi? Ya dia baru hanya pengetahuannya kan dari training aja. Nah, inilah yang akhirnya membuat mereka kadang belum siap, belum ready. Beda dengan perusahaan yang tadi, di perusahaan komputer yang saya sampaikan, begitu 3 bulan 70%, 70-nya itu jalan, mereka ready. Nah, ini prosesnya, teman-teman. Ini saya kenalkan dengan konsep yang lainnya. Ada hubungannya di mana ini? Mungkin akrab dengan istilah model learning design yang namanya ADDI. Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Yang memperkenalkan Dick and Carey di tahun 9. Saya tidak akan menjelaskan dari semua proses. Yang ingin saya jadikan penekanan khusus karena ini adalah post activity after training. Maka yang ingin saya fokuskan adalah evaluationnya.
Mungkin Kang Yana akan menjelaskan sedikit nanti pada satu titik terkait dengan evaluasi terkait dengan ada yang namanya Kirkpatrick, saya ngambil yang 4 saja. Selama ini yang saya yakini bisa jadi kan karena ada 4 level evaluasi ya. Yang pertama adalah reaksi, yang kedua adalah learning, yang ketiga behavior, yang keempat adalah result. Level 1 itu adalah reaction. Biasanya yang itu menjadi feedback peserta. Oke, setelah training ini selesai, tolong isi feedback. Biasanya poin-poinnya adalah bagaimana instruktur atau fasilitator dalam menghandle kelas. Kemampuan pengetahuan fasilitator. Materi yang disampaikan relevan nggak sama kamu. Yang kedua adalah gimana ruangan. Apakah kondusif, tidak terlalu dingin, apakah jaraknya enak. Yang ketiga ngomongin konsumsinya gimana. Itu seperti itu. Itu ngomongin reaction. Yang level 2 ngomongin biasanya penilaian pre dan post test. Kalau sudah post merasa dulu passing grade 75 dianggap sudah lulus. Cuman teman-teman yang terkadang terlupa oleh beberapa perusahaan adalah bagaimana dia menerapkan. Karena begini. Kadang suka ada pertanyaan begini. Kita sudah sering kalau ngomongnya investasi ya. Tapi kalau dia ngomong gini, kita sudah sering mengeluarkan uang untuk apa? Untuk training, pertanyaannya hasilnya apa? Kan gitu. Ada namanya return on training investment. Yang ini sebetulnya level behavior, level 3, level 4. Cuman sebelum kita ngukur level 4 ini, kan kita juga perlu ngukur level 3. Dari learning objektif yang tadi di awal, di awal training yang mau dimulai, pertanyaannya adalah, kita sudah sempat ngukur belum level 3 behaviornya si orang ini? Begitu pulang dari training, sudah betul-betul perilakunya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh training. Yang diharapkan pada saat training. Saya bisa meyakini hampir sebagian besar terlewat di level 3. Apa hubungannya dengan 10, 20, 70 tadi teman-teman? Karena di level 20, 70, pendekatan 20% inilah yang membantu dia untuk bisa melihat perilakunya. Jadi dengan mentoring, dengan coaching, itu yang nanti ngebantu si peserta memunculkan perilaku dari learning objektif yang tadi diharapkan pada saat di awal training. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Namun yang terjadi kendala adalah rata-rata di training saja sudah berhenti. Apalagi apa yang menjadi poin? Kenapa? Biaya. Tidak sempat lagi untuk bisa. Karena pokoknya begitu training selesai, gas. Langsung hajar. Langsung yang penting sudah training cukup. Ini terjadi karena sebagian besar perusahaan menganggap training is the one and only metode untuk meningkatkan metodologi. Meningkatkan kompetensi. Itu yang terjadi. Nah, kalau begitu gimana dong metodologi mentoring dan coaching after training? Nah, ini ya, saya mau share sedikit. Apa sih sebetulnya definisi mentoring dan definisi coaching? Secara sederhana mentoring itu gini. Ketika seorang diassign menjadi seorang supervisor atau menjadi seorang manajer di satu tempat, berarti itu adalah achievement. Berarti dia sudah punya experience dan dia sudah punya expertise. Nah, ketika seseorang itu memenuhi 3 syarat, pengalaman, keahlian, jika memungkinkan achievement, maka dia sudah sah menjadi seorang mentor. Kenapa? Karena aktivitas mentoring itu adalah aktivitas yang memberikan advice, sharing knowledge tentang apa yang selama ini dia dapatkan kemudian kepada mentinya.
Itu definisi sederhana mentoring. Jadi segala bentuk pengetahuan, knowledge-nya itu di-share oleh si mentor, maaf, kepada si mentee. Kalau coaching dari sisi definisi SCF, ini adalah salah satu hubungan kemitraan komunikasi kreatif yang ditujukan memaksimalkan potensi seseorang dalam proses pencapaian tujuan. Kalau bahasa lainnya adalah komunikasi dua arah, di mana fokus percakapan coaching itu datang dari si coach, goalnya datang dari si coach, bukan dari si coachnya. Kalau datang dari coachnya, maka perlu ada yang namanya kesepakatan. Nah, nanti kesepakatannya apa? Terkait dengan learning objective. Karena ini kaitannya masih hubungannya dengan training, coaching kita nanti topiknya adalah dari learning objective atau tujuan instruksional khusus yang sudah pernah kita bahas di training. Menurut kamu gimana? Ketika dia bilang yes, oke, maka proses coachingnya itu berjalan. Nah, ini seperti ini. Nah, inilah yang nanti akan ngebantu seseorang untuk bisa mencapai di titik perilaku yang ingin dia capai. Kenapa begitu? Nah, tangganya menjadi seperti ini, teman. Jadi ini tangganya nih. Jadi ketika seseorang itu tidak tahu menjadi tahu, dan ketika seseorang tidak tahu menjadi tahu, dan pengen menjadi tahu, maka prosesnya adalah training. Ini siapa? New recruit dong. New recruit kan, baru fresh graduate, direkrut, dia nggak tahu apa-apa, mau tahu ya udah di training. Atau promosi dari level supervise, dia adalah senior staff, dia single contributor di bagian A, dan sekarang dia dipromot supervisor di bagian B, di mana zero knowledge. Tapi dari sisi leadership oke. Nah, itu training teknikal dari tidak tahu menjadi tahu. Proses perjalanan dari tahu menjadi bisa, inilah butuh yang namanya mentoring. Nah, ketika dia dari bisa menjadi lebih bisa, maka butuh yang namanya coaching. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda situasi dibandingkan dengan beberapa perusahaan. Kenapa? Yang terjadi selama ini, coaching di beberapa perusahaan itu ditujukan untuk orang-orang yang low performance, orang-orang yang bermasalah. Padahal kalau kita lihat di sini, coaching sebetulnya orang yang sudah bisa menjadi lebih bisa. Sekarang saya mau menganalogikan sudah bukan lagi Sintayong ya, Patrick Kluivert ya, Patrick Kluivert. Pertanyaannya begini teman-teman. Pada saat Patrick Kluivert nanti akan bertanding melawan Australia di bulan Maret, dan dia akan mengcoach orang-orang yang dalam satu tim itu. Pertanyaannya, orang-orang yang di-coaching oleh dia adalah orang-orang yang bermasalah dalam permainan bola atau orang-orang yang high perform? Silahkan ketik di chat room. Saya ulangi. Orang-orang yang dipilih oleh Patrick Kluivert. Apalagi saya baru baca nih hari ini. Hari ini nih, si siapa? Ole Romeni ya. Ole Romeni kan istilahnya pemain grade A ya. Iya kan? Grade A kan? Grade A. Ya pasti dia akan diam. Ya, setuju. High perform. Ya betul, Pak Sigit. Medium to high perform. Itu yang seharusnya di coaching, Pak. Bukan begitu ada yang bermasalah tiba-tiba langsung ya udah di coaching aja. Itu perspektif yang salah. Itu seperti itu gambarannya Bapak dan Ibu. Jadi terus bagaimana dong pelaksanaannya? Kalau seandainya nanti setelah training mereka mau dilakukan pendekatan mentoring atau coaching. Mungkin saya spill sedikit ya. Setelah ini nanti akan saya buka pertanyaan. Siapa yang idealnya bisa melakukan mentoring dan coaching? Kalau memang mungkin kan ya external trainer, dia yang ngajar kalau memang budgetnya ada.
Kalau tidak ada external trainer cukup cut di situ training berhenti, tapi internal trainer yang kemudian biasanya kan internal trainer itu suka ini apa namanya? Sit in ya di kelas itu kan. Tentunya internal trainer ini sudah dibekali yang namanya skill bagaimana menjadi seorang mentor dan bagaimana menjadi seorang coach. Kalau tidak pun ya berarti mentornya si leadernya, coachnya adalah internal trainer. Datang dan awasi. Atau leadernya, begitu internal trainernya udah ngajar, kemudian leadernya sudah dibekali, makanya ada bekal leader as coach, makanya ada bekal bagaimana leader menjadi seorang mentor. Kalau leadernya juga menjadi seorang mentor dan waktunya cukup, silahkan mementoring dan kemudian di coaching. Nah, fokusnya akan di mana? Nah, ini akan menjadi perbedaan. Ini kalau coaching lebih kepada area mindset dan mindset, intinya di soft skill-nya, di mindset, confidence. Nah, kemudian kalau mentoring itu areanya di technical skill yang sifatnya itu bisa dipraktekkan. Contohnya selling skill. Contohnya adalah negotiation skill. Itu seperti itu. Nah, ini mungkin saya spill salah satunya. Nih, kalau misalnya mentoring, metodologinya adalah berarti si mentor melakukan, kemudian pada saat mentor melakukan, menti melihat, kemudian dikasih kepercayaan menti melakukan, mentor melihat, kemudian sekarang dikasih kepercayaan si menti untuk melakukannya. Sementara kalau coaching harus mengikuti program yang sudah ditentukan di awal pada saat training, learning objektifnya. Di awal harus dibangun yang namanya coaching plan dulu. Nah, kemudian baru dibahas sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu sesuai dengan tujuan instruksional khusus. Kalau ini terjadi, teman-teman, maka perilaku yang diharapkan di learning objektif ini bisa termonitor untuk bisa dilihat setelah program. Nah, jadi baru bisa ngomong tuh tentang return on training investment. Sudah bisa ngomong tuh, oh ternyata. Jadi learning itu kesinambungan ya. Nggak selesai hanya di sisi di level training saja. Jadi ada prosesnya. Saya bisa memahami kenapa perusahaan akhirnya hanya memfokuskan training. Ya, kadang budget juga menjadi concern. Tapi akan lain halnya ketika orang-orang ini tuh disiapin memang untuk ngedevelop ya mentoring, ya coaching after training. Begitu teman-teman kurang lebih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi ya. Silahkan. Aku kembaliin ke Mas Yana kali ya. Oke, thank you, Mas Fani. Ya, Sama-sama. itu yang tadi diceritain Mas Fani. Pasti kalau kalau lihat apa frameworknya nggak ada framework yang asing ya, gitu. Tapi gitu kita tuh udah punya lebih dari cukup framework yang ada gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan framework itu? Oke, nah agendanya setelah sharing ya tentu kita diskusi nih. Saya mau lempar dari teman-teman. Feel free, ada yang muncul nggak tahu apapun gitu ya. Mungkin mau ada pertanyaan atau ada pemikiran yang ingin ingin dibahas. Ini kalau atau teman-teman punya case real yang juga ingin didiskusikan, silakan. Dari siapa aja bebas. Silahkan dan boleh open mic. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, kalau nggak saya yang nanya, nanya ke peserta maksudnya. Oh, ini ada nih. Oke, Mas Anang, gitu ya, berdasarkan pengalaman, ideal training leadership di level apa? Dan 1 tahun berapa kali? Oke, Oh, level di gini. Oke, saya jawab ya, Kang Yana ya, ya. ya. Gini, Pak Anang. Jadi ini asumsikan begini, training leadership ini akan sesuai dengan yang namanya gap kompetensi ya. Sesuai dengan gap kompetensi. Ketika training leadership, idealnya begini. Idealnya adalah ketika dia menduduki posisi baru.
Ada Mas Rio Purboyo. Ketika dia menempati posisi baru, itu idealnya adalah dia mendapatkan training terlebih dahulu karena dari tidak tahu menjadi tahu. Tolong koreksi kalau saya salah. Tolong sekali lagi koreksi kalau saya salah. Biasanya begini, yang tadi sales. Biasanya begini. Biasanya begini. Ketika seseorang sales itu sudah katakanlah 3 atau 4 kali berturut-turut jadi the best sales. Mau tidak mau biasanya dia yang nanti akan menjadi calon sales manager lah ya, atau sales supervisor lah ya. Di situ nanti dia akan menemukan satu challenge. Kenapa? Karena pada saat dan kecenderungan itu tadi ada yang bilang itu nggak dibekali lagi dengan training, katakan, nggak dibekali training langsung gas. Di situ akan menemukan challenge. Kenapa? Karena pada saat dia menjadi the best sales itu pada saat itu dia adalah single contributor sendirian. Pada saat dia menjadi sales supervisor atau sales manager, dia udah nggak bisa berpikir single contributor karena dia harus ngelihat timnya. Nah, ini yang nggak pernah diajari. Kompetensi bagaimana ngelit, kompetensi bagaimana berkomunikasi dengan tim, itu nggak pernah diajari. Nah, ini perlu untuk ditrainingin dulu. Training dulu, terserah lah trainingnya seminggu, 2 minggu, itu kan tergantung, biasanya kan kurikulumnya tergantung dari KPI yang akhirnya dia susun, atau biasanya kalau ngomongin soft skill, kan di kantor suka ada soft kompetensi itu. Untuk menjadi seorang sales supervisor dia harus memiliki apa namanya kompetensi-kompetensi ini, termasuk kompetensi teknis misalnya product knowledge, communication skill, negotiation skill dan sebagainya, itu kan seperti itu. Jadi itu harus ada. Jadi kok basic kompetensi itu harus punya dulu. Nah, setelah itu silahkan kalau memang mau diteruskan dengan program mentoring dan program coaching. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah itu bagaimana refreshment? Kalau memang perusahaan itu memiliki konsep seperti corporate university yang sifatnya proaktif, biasanya 6 bulan kemudian ditarik lagi untuk ikut training yang sifatnya 2 atau 3 hari hanya untuk refreshment terkait dengan info terbaru. Itu biasanya yang punya korpu proaktif itu memang sengaja untuk buat training. Nah, ya katakanlah 2 kali, 3 kali, oke lah. Biasanya sih 2 kali, tergantung budget dan setiap perusahaan, terutama BUMN kan dia punya wallet ya. Dia punya wallet. Ini wallet kamu sekian 2 juta, terserah kamu mau buat apa aja silahkan. Tapi itu sifatnya refreshment, yang basic, yang harusnya setiap kali dia duduk, dia harus ikut training. Jangan sampai sifatnya itu duk-dik. Tahu ya duk-dik ya, duduk dulu baru didik. Kalau bisa dikduk, didik dulu baru duduk. Itu seperti itu. Semoga membantu menjawab. Yang kedua, Silakan. apakah program training leadership masuk program per departemen atau menarik nih. Kalau ada satu perusahaan yang itu areanya corporate university, Pak. Ada areanya learning development. Tapi kalau tolong koreksi sekali lagi, kalau dulu saya sebelum transisi ke corporate university namanya diklat, masih diklat itu sifatnya reaktif. Baru ada training setelah orang-orang teriak-teriak, diusulin gitu. Kalau corporate university enggak. Kita udah punya program 1 tahun untuk berbagai level jabatan. Di akhir tahun itu keliling untuk training need analysis. Jadi lu nggak apa namanya, pokoknya semua level jabatan diundang, lu ikut training 3 hari. Tapi level basicnya tetap harus ada. Itu seperti itu. Kalau di sini hanya HR ya berarti HR. Biasanya di bawahnya suka ada learning and development. Kalau nggak ada ya HR berarti. Karena sifatnya pengembangan. Kalau program per departemen yang memungkinkan berarti mengusulkan, jadi sifatnya mungkin masih reaktif gitu. Semoga membantu menjawab. Ada lagi dari Pak Ade. Oke, ini kayak perlu dielaborasi pertanyaan Pak Ade gitu. Halo, Pak Ade boleh unmute nggak ya? Berarti untuk dapat coaching leadership itu nggak semua perusahaan bisa memfasilitasi. Maksudnya pertanyaannya apakah semua perusahaan menyediakan
coaching leadership atau mungkin boleh diklarifikasi nih pertanyaannya. Silakan Pak Ade. Oh, oke. Ya, pertanyaannya apakah semua perusahaan menyediakan coaching leadership? Atau mungkin Mas Fani yang Gini, udah gini, gini. di banyak perusahaan? Coaching leadership dengan coaching after training leadership dua hal yang berbeda. Coaching after training leadership adalah setelah seseorang mengikuti training leadership dan dalam rangka untuk bukan mengeksplorasi, dalam rangka membantu si peserta training itu untuk mewujudkan kompetensi perilaku dari learning objektif dari training. Maka coachingnya adalah coaching itu. Tapi kalau coaching leadership, ini trainingnya udah selesai lah. Dia udah mungkin 1 tahun, 2 tahun. Nah, pertanyaannya adalah dia udah punya experience. Ini kualitas leadership apalagi yang bisa dia tingkatkan di titik ini. Nah, itu gambarannya. Pertanyaannya apa nggak semua perusahaan bisa memfasilitasi? Begini, Pak. Jikalau setiap perusahaan itu jadi gini, karena untuk menjadi seorang coach itu ada sekolahnya. Ada sekolah yang non sertifikasi, ada yang sekolah sertifikasi. Kalau memang perusahaan itu bisa menyediakan para leadernya untuk ikut training coaching, mau non sertifikasi atau sertifikasi, di mana akhirnya si leader itu menjadi leader as coach atau internal coach, maka dia bisa memfasilitasi Pak untuk supervisornya. Hanya kalau bisa jangan hanya training saja ya. Tapi training kemudian ada project implementasi, misalnya begini. Ini yang kita lakukan sampai ke yang 10, 20, 70. Yang kita lakukan selama ini sebagian seperti ini, Pak. Kalau tidak ada concern budget. Katakanlah training menjadi seorang coach untuk para leader internal di perusahaan. 3 hari selesai training. Habis itu implementasi. Mereka diminta untuk melakukan coaching untuk 2 orang per orang 4 sesi. Oke? Itu berjalan 3 bulan. Nah, di tengah-tengah itu kami mendampingi sebagai mentor, juga kadang sebagai coach. Gimana Pak? Misalnya dia udah 2 kali sesi dengan timnya, gimana progresnya? Waduh, ternyata untuk nyari waktu susah ya untuk coaching tim saya. Oke. Apalagi Pak? Waduh, saya nggak netral. Saya terlalu ngejudge. Oh oke. Apalagi Pak? Nah di situ nanti kemudian kita perbaiki. Oke Pak, ini udah bagus. Bapak sudah punya awareness tuh, nggak bisa ngedengerin, nggak bisa netral, bagus. Lanjutin ya Pak ya sesi yang kedua. Nanti kita ketemu lagi di ujung program. Itu seperti itu. Kemudian sampai selesai gimana Pak? Wah sudah mulai membaik Pak. Saya udah tahu. Ternyata setelah 4 kali sesi, tim saya baru tahu. Oh ternyata coaching itu nggak selalu untuk yang masalah ya. Ada kesadaran baru. Kalau di situ dia sudah siap, maka coach leadership-nya sudah siap tuh Pak. Tinggal dilanjutin program-program lain. Gitu Pak Ade, semoga membantu menjawab. Oke. Pak Ade kalau ada follow up silakan ya. Dan Silakan ya. Oke, dari Mas Fajar. Untuk mengetahui gap kompetensi para leader, kita bisa mulai menerjemahkan job desk dan skill-nya, atau kita analisa dari workflow-nya. Kang Yana atau aku yang mau jawab? Oke. Nih, nanti Kang Yana nambahin ya. Ya. Pengalaman saya melakukan training need analysis, Pak. Waktu itu kami menggunakan 360 degree. Jadi 360 degree itu berdasarkan dari job deskripsi. Jadi ada job deskripsi, ada KPI. Anggaplah job deskripsi yang dia harusnya lakukan itu bernilai 4. Bernilai 4. Karena apapun itu harus kita kuantifisir. Karena nanti akan dalam bentuk satu pemrograman yang akhirnya kita lihat di titik ini yang menjadi weaknesses-nya dia adalah sisi kompetensi itu apa. Kompetensi itu kita bagi menjadi 3. Knowledge, skill, sama attitude. Dari
Jadi dari job deskripsi itu kita jabarkan, oh kalau kaitannya sama product knowledge, penguasaan product knowledge, maka kita masukin di kompetensi knowledge. Kalau kaitannya dengan integritas, berarti kaitannya sama attitude. Kalau communication skill, kita kaitkannya dengan skill. Gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian kita buat satu bentuk apa ya, semacam ya survei lah ya. Kita jadikan itu survei dan kemudian kita minta karena 360 degree, kita minta atasan, peers sama timnya itu untuk mengisi. Misalnya saya ketemu dengan atasannya, menurut Bapak, kita lagi ngomongin subordinate Bapak yang supervisor ya Pak ya. Menurut Bapak dari 3 kompetensi ini, dari satu kompetensi knowledge skill attitude, Bapak ngukurnya gimana? Nah, itu dilihat berdasarkan dia. Kemudian peers-nya, supervisor yang sebelah. Menurut Bapak gimana? Kemudian timnya. Nah, kemudian kita formulasikan dari ketiganya itu, kita lihat dari knowledge skill attitude yang akhirnya yang paling punya highlight yang lower performance yang di area mana. Oh, ternyata yang the lowest-nya itu adalah masalah kompetensi komunikasi. Oh, ini cara ngomongnya. Ini kita lihat lagi cara ngomong seperti apa. Oh, ternyata dia kadang suka masih grogi kalau berkomunikasi dengan timnya, berkompetisi. Oh, ini berarti butuh eh, apa namanya kompetensi eh, apa namanya komunikasi. Ada banyak cara training analisis, Mas Fajar. Ada yang sih, tapi yang jelas jangan ini ya, jangan nebak. Kalau nebak nanti jadinya kayak dukun gitu. Wah, ini salesnya turun. Kayaknya butuh motivator. Kita datangkan motivator. Oke. Kamu bisa? Iya. Oke. Setelah 2 jam apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Jadi kita perlu untuk ada proses ini analisisnya. 360, kalau yang saya tangkap 360 degree itu adalah salah satu yang komprehensif. Hanya dia butuh waktu. Karena untuk mengkompilasi itu semua. Ada juga yang apa group discussion fokus. Saya juga pernah melakukan fokus group discussion, ketemu dengan berbagai jabatan, level jabatan, dan kemudian mendatangkan dari divisi yang terkait. Kita lihat pain-nya, masalah yang sering terjadi apa. Nah, kalau begitu, jika ini pain yang muncul terjadi seperti ini, menurut kalian di yang berikutnya kalian butuh kompetensi apa? Gitu, Mas Fajar. Semoga bisa membantu menjawab. Untuk FNB, ya sama sebetulnya. Kalau memang waktunya cukup ya untuk ke situ ya. Itu seperti itu. Kang Yana, mangga, ini ada 2 dari Mas Sigit sama Mbak Salwa. Ya, Mas Sigit pamit katanya, ada perlu dulu. Mas Fajar kurang lebih seperti itu. Oh ya, silakan. Yang apa? Yang TNI-nya kita simpan nanti. Kalau mau elaborasi nanti malam masih ada sih. Oh iya, bener, nanti malam ya? Iya. Oh iya, silakan. Oke, Mas Salwa udah resign. Silakan Mas Salwa. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Fani, ilmunya ini sangat memberikan insight gitu ya bagi saya, apalagi saya seorang LND gitu. Nah, pertanyaannya gini ya Pak, jadi di perusahaan saya itu kan memang perusahaan yang penyedia jasa training gitu ya. Nah, ada beberapa kasus di mana trainingnya itu berjalan kurang efektif. Taunya dari mana? Saya ada di lapangan dan melihat interaksi peserta dengan trainer itu benar-benar pasif gitu Pak. Nah, tapi satu momen ketika trainernya ngasih ice breaking, mereka semangat. Terus jadinya kayak apa nih jadi saya kayak ada asumsi apakah emang hanya beberapa orang saja yang butuh trainingnya gitu ya, bukan cara menyeluruh karena ada 30 peserta di situ kan ya Pak. Nah, setelah training selesai, saya coba approach ke PIC-nya di bagian SDM gitu ya. Saya tanyakan dan lebih lanjutnya mereka menjawab, iya Mbak, jadi ternyata hanya 1 dan 2 orang saja yang butuh Ya, training. ya. Nah, sebagai LND di perusahaan penyedia jasa training gitu ya, dari pengalaman Pak Fani, apakah ada tips untuk memberikan pemahaman di awal meeting dengan klien? Pemahamannya itu pemahaman learning objektif yang jelas,
Karena beberapa klien ini jarang ataupun tidak pernah gitu melakukan TNA secara formal gitu. Seperti itu sih, Pak. Berarti yang Mbak Salwa alami adalah mungkin itu langsung disodorkan dari pihak perusahaan yang dibutuhkan ini. Iya, betul. Betul begitu? Kali begitu. Iya, iya. Ya, 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 ya. Nah, biasanya begini. Eh, biasanya kita nggak buy-in langsung dengan apa yang disampaikan oleh perusahaan. Biasanya kita akan, ini mungkin nanti akan dibahas sama Kang Yana nanti malam nih, kaitannya dengan training data analysis yang komprehensif ya. Akan lebih ideal Berapa, Pak? jika ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, eksplorasi-eksplorasi. Kita bisa nanya begini, datang dari mana bahwa kebutuhan trainingnya adalah ini? Itu menurut pengamatan saya, sebentar, sebentar. Jangan langsung buy-in dulu, jangan langsung percaya dulu. Pengamatannya berdasarkan apa? Karena begini, ini mungkin saya sedikit share ya. Ini guru saya sama Kang Yana, dulu pernah diminta untuk beliau sudah almarhum ya, diminta untuk apa sih namanya bidding 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 apa namanya bidding ya training lah ya, itu kan seperti itu. Katanya ada 4 vendor, 1, 2, 3 itu trainer terkenal dan materi-materinya bagus, tapi khusus almarhum guru saya itu cuma bilang begini, saya nggak punya materi yang saya sajikan presentasikan sekarang. Loh, terus ngapain kamu di sini? Justru disinilah saya pengen tahu sebetulnya kebutuhannya perusahaan ini apa, sehingga butuh yang seperti ini. Karena dari situlah nanti saya akan bergerak. Loh, terus kamu yang kamu butuhkan apa? Kalau diizinkan, saya butuh waktu sekian hari untuk bisa tahu eh, gap kompetensi yang terjadi di perusahaan Bapak. Mungkin saya bentuknya dalam bentuk interview atau apapun gitu. Oke, dia nggak share materi. Nah, begitu dia selesai, apa yang terjadi? Malah dia yang menang. Dia yang menang dan kemudian dia diberikan kesempatan untuk bisa melihat kompetensinya dan akhirnya itu bisa solve. Cuman pertanyaannya, nggak semua perusahaan itu bisa memberikan privilege ini, Mbak Salwa, ya kan? Eh, benar yang terjadi sebetulnya yang butuh 5, akhirnya yang wah ini udah sekalian 25, itu akan berakibatnya akan seperti itu. Nah, kalau memang akhirnya itu yang terjadi dengan segala keterbatasan gap kompetensi yang muncul, biasanya fasilitator di awal itu nanti akan ngukur begini. Kalau fasilitatornya, oke nih, ini saya limited information nih terkait ini. Kalau saya akan nanya begini. Oke, kita punya waktu 1 hari, kita punya waktu 2 hari, atau kita punya waktu 4 jam. Yang Bapak dan Ibu pengen pelajari di 4 jam ini apa? Kita list down. Itu yang training need analysis singkat pada saat di awal. Kalau hanya 4 jam ya saya akan menjawab yang jadi poin-poin itu aja. Tapi kalau waktunya 1 hari, khusus yang 5 hari itu kita ini kan, nah sisanya kita untuk menjawab. Gimana udah ngejawab belum? Jadi ada proses keterlibatan mereka gitu, ada engagement dengan mereka. Jangan sampai yang butuh hanya 5 orang ini, yang lain gitu. Iya, itu kan kayak gitu. Gitu ya Mbak Salwa, semoga membantu menjawab. Oke, terima kasih Pak Fani. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Salwa. Itu real banget lah kejadiannya ya. Oke, ini dari saya nggak tahu nih Kak Jul gitu ya. Eh, Oke, tantangannya nih. Oke, thank you penjelasannya. Tantangannya terdapat kesenjangan pemahaman. Oke, Betul. antara kita L&D dengan user, yes, gitu ya, tentang fungsi coaching itu sendiri. Banyak user perbandingan bahwa coaching itu ya untuk kawan bermasalah. Gimana deliver menghilangkan gap tersebut? Oke. Terima kasih Kak Jul. Itu terjadi di semua lini. Eh,
Satu sebetulnya kalau memang mau. Feel coaching dulu yang sebenarnya dan jangan hanya satu sesi. Karena coaching itu lebih kepada experiencing. Jadi eh, coachinglah 2 atau 3 orang dengan asumsi tahu ilmunya ya, tahu coaching skillnya ya. Coachinglah secara profesional walaupun itu di perusahaan, minimal 4 sesi secara best practice SEF. Diawali dengan yang namanya buat coaching plan dulu, kemudian sesi 2, sesi 3, sesi 4. Nah, kemudian ukur itu, nah biarkan siapa nih? Si user dan L&D ngelihat progresnya bagaimana. Oh, kita tuh L&D ya, berarti user ya. Nah, biar user ngelihat progresnya seperti apa. Sudah mulai banyak kok perusahaan-perusahaan yang akhirnya sudah mulai bisa memahami. Akhirnya yang dikirim ke kami untuk coaching adalah talent-talent yang memang sudah siap untuk di-coaching, bukan orang bermasalah. Itu semoga membantu menjawab. Ya, ya. Oke, ini nyambung dari yang itu. Udah jam 5 ya. Izin sedikit, Mas Mani. Saya sempat suggest gimana kalau itu kan yang suka dikirim belajar coaching tuh leader, manager gitu ya, manajer ke atas Betul. gitu. Terus saya ngeliat manajernya tuh belum pernah ngalamin jadi coach gitu. Terus dia suruh Yes. belajar jadi coach gitu. Gimana kalau dia ngerasain dulu jadi coach itu sebenarnya saya seperti apa? Itu yang saya suka encourage loh. Itu menurut Yes. Mas Mani gimana? Itu yang menjadi salah satu syarat jikalau ingin menjadi coach profesional, ya, itu jikalau memang pengen menjadi coach profesional, syaratnya profesional tidak selalu profesional di eksternal berbayar gitu ya. Profesional dalam hal di internal boleh. Dia juga pernah menjadi coach secara profesional. Hmm. Karena saya baru menyadari dari 2014 belajar sertifikasi coaching, baru menyadari bagaimana coaching setelah 2018, 4 tahun setelah saya di coaching secara profesional juga. Oh, gini coaching. Nah, di situ jadi selama 4 tahun saya salah. Saya akui. Jadi Aha. harus ketemu dengan kayak gitu dulu. Jadi pernah menjadi coach secara profesional dulu. Ya, Nah, di ya, situ ya. punya gambaran, oh caranya coaching tuh. Ya, sih. Oke, wow, Itu gitu ya. Mas Mani aja 4 tahun gitu ya, make 4 mistake buat tahun. belajar coaching ya. 4 tahun saya salah, saya nggak tahu coach saya selama 4 tahun itu dapat apa dari saya. Kalau ketemu saya minta maaf mungkin. Gitu Kang Yana. Oke, sip, sip. Oke, ini udah jam 17.03. Kalau masih ada last question, kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman yang terakhir, Silahkan kalau ada. Pak Anang kayaknya open video mau bertanya. Mungkin. pandangan yang mau disampaikan. Kalau nggak pertanyaan juga boleh sih. Oh, tapi kayaknya Oh langsung. sambil kayaknya. Siap, Sambil ada siap, siap, agenda. siap. Ini apa Oke, nih? Eh, ada tambahan ya, masalahnya sangat relevan nih untuk diangkat tesis S2. Oh iya, boleh, boleh. Ya, 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 boleh, boleh. Silahkan. ini di ruangan ini bisa dijadiin buat sampel semua nih. Ya, ya, boleh, boleh. Kak, terutama untuk coaching juga, coaching yang benar ya. Belum ada belum banyak referensi. Saya udah bikin satu jurnal tentang coaching. Saya juga nulis e-book tentang coaching. eh, untuk memastikan, karena itu kaitannya juga nanti untuk referensi. Karena belum banyak. Kemarin ada salah satu mahasiswa yang minta saya menjadi apa ya? Saya bukan dosen tapi ini dosennya itu coach juga. Dulu dosen saya, Mas ini tolong dia mau nulis tentang coaching. Nah saya tanya, ini coaching yang profesional yang program atau coaching-coachingan? Coaching program beneran? Ya udah, akhirnya itu bisa jadi referensi. Karena beneran bisa ngebantu untuk membuat dia sadar bahwa dia perlu punya perilaku yang dirubah. Itu Mbak Salwa. Sip.
Oke, Mas Awa, thank you buat idenya. Semoga terwujud tuh jadi tesis ya. Dan nanti kita boleh di-share tuh insight-nya apa gitu ya Ya, dari hasil tesis ya. Oke teman-teman, terima kasih udah meluangkan waktu diskusi bareng-bareng dan Adit ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tajam gitu. Tapi sebelum ditutup, boleh dong izin gitu. Teman-teman yang bisa on cam boleh nyalain kameranya. Saya izin untuk ambil fotonya bareng-bareng. Yang bisa silahkan. Yang berkenan dan masih bisa untuk on cam. Oke, sip gitu ya. Saya izin screenshot teman-teman semua. Feel free untuk kasih senyum terbaiknya. Oke, sebentar, kebuka. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga dapat insight dari diskusi sore hari ini dan apapun itu bisa teman-teman manfaatkan untuk di pekerjaannya masing-masing. Sampai ketemu di sesi-sesi webinar lainnya. Sukses selalu, sehat-sehat teman-teman semua. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.